kembali lagi bersama saya di konten Beracau. Kali ini saya akan membicarakan satu topik yang sebenarnya gak terlalu menarik mungkin ya. Jadi kita akan membicarakan soal pilih-pilih teman gitu. Jadi ini topik yang berdasarkan dari ya aku ya. Ini mungkin dari sifat aku gitu. Jadi mungkin sedikit flashback ke belakang, dimana waktu itu aku waktu sekolah itu sama orang tua tuh benar-benar disuruh untuk dalam tanda kutip pilih-pilih teman gitu, tapi nggak dari bentuk perintahnya tuh nggak kamu jangan temenan sama ini karena nakal atau segala macam, nggak cuma dalam bentuk wejangan-wejangan. Jadi ketika aku mulai sekolah atau di saat-saat di rumah gitu selalu baik orang tua, ayah maupun mama juga kadang-kadang mengatakan atau menghimbau bahwa nanti kamu di sekolah jangan temenan sama anak-anak yang nakal ya, nanti kamu ikut nakal loh. Kemudian dikasih imbauan lagi, nanti di sekolah jangan tiru anak-anak yang nggak ngerjakan PR ya, nanti kamu juga ketularan gitu. Dan banyak lagi wejangan-wejangan yang sering banget gitu orang tuaku untuk keluarkan demi anaknya biar tidak ikut-ikutan hal seperti itu gitu ya. Pada akhirnya waktu SD, kemudian SMP dan SMA, karena stigma itu dan karena wejangan itu terus menempel di otakku, pada akhirnya aku ya mengikuti saran dari orang tua aku gitu untuk tidak berteman dengan dengan siswa yang dianggap nakal gitu. Lucunya aku melihat entah kenapa ya, mungkin kalian juga pernah merasakan gitu, kalau kalian melihat seseorang kalian otomatis langsung bisa gitu aja ngejudge bahwa oh ini nakal nih, ini enggak, ini nakal, ini enggak gitu. Pernah gak sih kalian tiba-tiba langsung ketemu sama orang langsung ngeliat kayak ini nakal ya pasti, ini bodoh nih pasti gitu mungkin ya. Aku juga gitu dulu, aku juga gitu. Ketika masuk ke lingkungan baru, ke sekolah, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, aku ngelihat dari visual wajahnya aja kayak ini nakal nih pasti nih. Ini orang-orang yang harus aku hindari gitu. Oh, ini baik nih. Ini orang-orang yang harus aku dekati untuk bisa belajar dan segala macam. Gitu. Segitunya. Aku tidak bilang bahwa apa yang orang tuaku, wejangan yang orang tuaku berikan kepadaku itu salah gitu. Aku nggak menerima itu. Tahu memang ada benarnya juga, ada benarnya. Akhirnya aku nggak berteman sama orang-orang yang atau siswa yang dianggap buruk atau nakal itu, dan alhamdulillah sih nilaiku juga bagus, stabil, nggak pernah kena kasus, nggak pernah kena masalah. Ya ada benarnya juga, wejangan tuh ada benarnya juga gitu. Sampai pada akhirnya aku masuk ke perkuliahan itu adalah tempat di mana aku nggak expect bahwa aku harus berteman dengan satu teman kuliah atau mahasiswa yang umurnya ada yang jauh lebih tua daripada aku 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Gak expect. Meskipun masih terlihat muda lah ya, tapi selama aku hidup baru waktu kuliah itulah aku berteman sama teman-teman yang memiliki perbedaan usia yang bervariatif gitu. Jadi ketika masuk kuliah tuh masih aku pegang teguh kadang-kadang wejangan itu. Aku masih ingat-ingat kayak oke, ini teman yang ini mahasiswa yang kayaknya nakal deh, kayaknya nggak bisa berbuat apa-apa ya, aku coba skip. Tapi ada juga mahasiswa yang ini kayaknya pintar, aku coba dekati. Masih sama, polanya masih sama. Jadi di perkuliahan pun juga aku teman juga agak begitu banyak gitu. Cuma teman-teman yang aku anggap satu circle aja yang aku ajak berteman gitu, bukan satu circle dalam artian teman yang mahasiswa yang aku anggap sebagai yang baik-baik aja gitu, yang aku ajak berteman gitu. Tapi yang colornya nakal, meskipun aku nggak tahu dia nakal apa enggak, aku nggak ajak berteman gitu, aku skip gitu. Meski sifat buruk ini ya, bukan sifat buruk sih, tapi sifat yang mungkin udah terlampau lawas ini emang menimbulkan efek samping yang luar biasa, mengarah ke bullying sebenarnya. Jadi kayak aku juga sempat dibully waktu SMP SMA, wajar banget karena ya itu tadi, karena prinsip untuk memilih teman itu tadi. Akhirnya waktu ujian, kalau dia gak dikasih ketepean sama aku akan di judge lah, atau dimusuhin lah,
atau ketika aku berkumpul sama teman-teman yang dari nilai akademis baik, berprestasi, akan dijudge dan ini itulah gitu. Jadi memang itu efek samping dari mungkin dari pilih-pilih teman itu tadi. Sampai akhirnya aku mencoba untuk berteman sama teman-teman yang pertama aku anggap nakal dan buruk itu tadi. Aku coba itu di saat KKN, kuliah kerja nyata waktu semester 6 akhirnya. Karena kan di KKN kan nggak satu fakultas tuh kan, jadi lintas fakultas aja, jadi ekonomi, hukum waktu itu. Dan aku kan jadi FISIP kan, 5 orang. Jadi selain dari teman-teman FISIPku, aku kembali lagi berkenalan dengan orang-orang baru, ke anak-anak ekonomi, ke anak-anak hukum gitu. Dan dari tampang-tampangnya sih, sekali lagi aku coba untuk memfilter kayak, wah ini nakal nih, ini enggak nih, gitu. Itu kebiasaan buruk sampai sekarang loh itu, dari aku gitu. Kebiasaan buruk yang nggak bisa aku hilangkan waktu itu. Menjudge seorang dari muka itu bangsat. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Saya pada akhirnya kita menjalani kegiatan KKN 1 bulan full dengan suka duka lah. Sampai pada akhirnya semester 7 aku benar-benar nyemplung ke circle di mana aku dulunya anggap mereka adalah mahasiswa atau teman-teman yang gak enak atau buruk untuk jadi berteman gitu. Aku nyemplung semester 7. Semester 7 aku berteman sama mereka dan ternyata asik juga ternyata. jadi penilaianku selama ini salah gitu. Nakalnya sih gak nakal yang ekstrim, ya mungkin mereka pernah nakal yang ekstrim tapi gak di lingkungan kampus, tapi di lingkungan rumahnya. Pun ketika aku ke rumahnya, mereka gak menampakkan kenakalan itu gitu. Jadi aku akhirnya bertanya, yang salah, yang benar siapa nih? Apa selama ini aku salah gitu ya dengan prinsipku ya waktu itu ya. Aku akhirnya berteman sama mereka, sampai sekarang pun masih ada yang akrab banget sama aku, sampai ya selalu meskipun udah gak pernah ketemu tapi selalu chat juga. Orang-orang yang dianggap nakal itu tadi, ketika aku berteman sama beliau nggak seperti itu. Pertama sih cukup mencengangkan karena akhirnya idealismeku dan stigma yang selama ini aku junjung itu pecah gitu, bahwa gak selamanya orang yang kamu anggap nakal atau buruk itu terlihat buruk. Pun ketika kamu menganggap bahwa orang itu terlihat sehat dan baik, gak selalunya seperti itu gitu. Aku ada pengalaman waktu SMK berteman sama satu orang nih yang kelihatannya polos banget dari wajahnya, tapi ternyata gak sepolos yang kita juga gitu. Dia ya tetap nakal, meskipun nakalnya nakal dalam batas yang wajar ya, kayak waktu itu ada satu kasus di mana waktu SMK ya, si teman yang kita anggap polos ini nyimpen video porno di HP-nya banyak banget. Semuanya kaget, satu kelas kaget. Sampai ada gosip-gosip kayak mengatakan bahwa nggak nyangka ya si A ini kelihatannya polos tapi ternyata ngebokep gitu. Nggak nyangka ya si A ini ternyata polos tapi ternyata kelakuannya tidak seperti apa yang kita ekspektasikan gitu. Aku juga menyangka seperti itu. Kayak ya memang mungkin pemikiran yang selama ini aku junjung gitu ya, untuk berteman dengan yang baik akan menjadi baik, berteman dengan orang yang dianggap buruk akan menjadi buruk, tuh mungkin sudah kelewat old school gak sih? Udah pemikiran lawas yang harusnya gak kita terapkan di zaman yang serba modern ini gitu. Apalagi zaman modern ini kan bukan hanya di teknologi ya, mungkin ukuran dari negara itu atau zaman itu modern atau tidak juga dilihat dari pemikiran manusianya gitu. Apakah masih menyembah batu gitu mungkin, apakah sudah melek teknologi dan segala macam, mungkin seperti itu ya. Dari KKN itulah pada akhirnya semester 7, semester 8 kita ngerjain skripsi bareng-bareng, berjuang skripsi bareng-bareng dengan teman-teman, dengan orang-orang yang aku anggap buruk itu. Sampai sekarang aku masih kalau ada waktu sering ke rumahnya.
di situ aku akhirnya merubah mindset berpikirku bahwa nggak gitu sih pemikirannya. Nggak, ya, ya itu tadi bahwa penampilan memang cukup cukup membuat kita tuh apa ya, dikecoh gitu. Ya aku mungkin salah satu korbannya. Orang-orang yang menganggap atau yang menilai sesuka hati hanya dengan penampilan dan mungkin visualnya aja gitu, tanpa pernah melihat atau tanpa pernah melihat hatinya tuh seperti apa sih. Jadi saranku untuk kalian mungkin, atau mungkin kalian pernah mengalami hal sama dengan yang aku rasakan, tapi yang pasti itu hanya ada pada dirimu sendiri gitu. Kamu mau berteman dengan siapapun, itu adalah pilihanmu. Dan kamu mau mengikuti pergaulan lingkungan pertemananmu, adalah keputusanmu. Jadi it's okay kalau misalnya kalian temenan sama orang-orang yang kalian anggap buruk, orang-orang yang kalian anggap bodoh dan akan mempengaruhi mempengaruhi kita di kemudian hari. It's okay, sudah kan kalian, itu adalah pilihan kalian. Dan keputusan kalian juga, apakah kalian ingin menirukan gaya hidup mereka atau tidak gitu. Kalau aku pribadi enggak. Aku berteman sama orang-orang yang pernah aku anggap buruk, aku ambil positifnya, tapi negatifnya aku enggak ikuti. Dan sebaliknya gitu. Jadi berteman sama orang-orang yang terlihat baik-baik saja itu juga ya hati-hati aja gitu. Maksudnya takutnya kalian berekspektasi terlalu tinggi bersahabat dengan teman-teman yang kalian anggap baik, pada akhirnya ketika teman yang kalian anggap baik itu menyakiti kalian dari belakang, apalagi ngerebut pacarnya kalian, merebut pacar ya kan, atau berbohong di belakang kalian, mungkin kalian pasti akan merasa sakit hati karena ekspektasi kalian terlalu tinggi. Jadi mungkin ya tergantung kalian sendiri sih sekarang. Kalau misalnya kalian masih mengikuti pemikiran pilih-pilih teman sih, it's okay juga sebenarnya. Tetap ada konsekuensi dan tentunya ada positifnya juga gitu ya, seperti yang pengalamanku yang aku tadi sampaikan gitu, bahwa efek positif dari pilih-pilih teman itu ya akademismu bagus di sekolah, kamu mungkin akan selalu positif vibe gitu ya. Nah negatifnya ya kamu akan dikucilkan mungkin, dan yang paling kentara sih negatifnya pertemanan kamu jauh lebih kecil gitu, karena kamu di satu sisi secara tidak langsung memfilter circle pertemanan kamu sendiri gitu. Dan ketika kamu mempunyai prinsip bahwa ya pilih-pilih teman tuh bullshit lah, ya itu salah kamu juga gitu. Dan tentunya juga ada positif dan ada negatifnya gitu. Ya, semua sekarang sih tergantung kita ya. Tergantung pilihan kita dan keputusan kita. Apakah kita mau berteman dengan mereka atau kita tidak mau, atau mungkin kamu masih kepingin memfilter pertemanan dan lingkungan kamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi mungkin itu aja di episode kali ini di Konten Meracau. Jangan lupa saksikan Konten Meracau di YouTube 4043, di mana sekarang sudah mulai mengembangkan banyak konten ya, jadi ditunggu saja. Dan ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya sudah menonton, sampai jumpa.